Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube saya. Hari ini kita bikin sabun ya. Saya mau bikin pakai metode in a pot swirl. Ini saya pakai dua warna. Saya pakai warna merah dari Trial by Fire. Ini warna merahnya bagus banget ya. Terus saya pakai warna hitam dari Java Soap. Kalau fragrance-nya saya pakai rose. Ini fragrance-nya tulisannya medium trace ya. Sebelumnya saya udah timbang. Ya, awalnya seperti biasa kita masukin larutan NaOH-nya, terus kemudian kita mix pakai stick blender, tapi sampai dia itu membentuk emulsi aja ya. Jadi sebentar aja, jadi cuma tercampur antara minyak dan NaOH-nya aja. Jadi namanya tuh emulsi. Jadi kan tingkatannya pertama tuh emulsion, baru light trace, medium trace, terus thick trace kan. Kalau thick trace tuh dia yang udah kental banget kan. Light trace tuh dia udah ada trace tapi masih encer. Kalau ini kita cuman mix dia sampai emulsi aja, emulsion. Jadi belum terjadi trace tapi kira-kira udah nyampur lah. Ini saya bagi dua, kira-kira saya bagi dua. Terus saya masukin dulu nih mikanya. Ini warna merah yang paling saya rekomen ya, karena ini tuh merahnya merah banget. Pemakaiannya itu kalau untuk 500 gram minyak itu pakainya 1 teaspoon. Nah ini karena kira-kira saya itu setengahnya ya, kira-kira 250, jadi saya pakainya setengah teaspoon. Itu sendok yang saya pakai itu 1/4 teaspoon ya, jadi kalau 2 kalinya berarti dia setengah teaspoon. Nah jadi warna hitamnya juga sama, saya pakai setengah teaspoon, jadinya seperti itu. Tapi biasanya kalau dia udah kuring, udah keras, warnanya tuh akan berubah jadi lebih muda ya. Nah ini saya siapkan dulu. Jadi kenapa namanya in the pot swirl, jadi tuh sebelumnya kita campurin dulu nih fragrance-nya. Jadi seperti biasa saya nyampurin fragrance-nya tuh terakhir ya. Kira-kira juga saya bagi dua lah. Nah, jadi kenapa namanya in the pot swirl itu karena ini keduanya ini kita mix di satu pot dulu, baru habis itu kita tuang ke cetakan. Jadi nggak langsung tuang di cetakannya, dia digabungin dulu di satu tempat. Mungkin kalau misalnya kita pakai warnanya lebih banyak, dia jadinya akan lebih bagus karena dengan cara ini distribusi warnanya tuh jadi lebih merata dibanding kalau kita pakai drop swirl yang biasa, yang basic, yang kita langsung tuang ke cetakannya ya. Tapi ini lebih sulit karena kita harus memastikan kalau trace-nya itu nggak mengeras cepat, karena kalau mengeras cepat bisa gagal total nih cara ini. Jadi ini saya posisinya trace-nya tuh di medium trace ya. Sebenarnya bisa aja kalau dia agak thick, malah lebih bagus karena kalau agak thick itu jadi lebih kelihatan batas-batas perbedaan warnanya. Nah kalau misalkan ini tuh kayaknya warna hitamnya saya tuh masih terlalu encer, jadinya saya nggak tahu deh kalau ini kita tuang lagi apa warna hitamnya itu bakal buyar atau enggak. Jadi ini kelihatannya tuh kayak trace-nya tuh nggak sama ya antara yang merah dan yang hitam. Nah yang merah ini dia tiba-tiba jadi ketika udah mau habis tuh dia tiba-tiba jadi cepat mengental. Nah karena dia terlalu cepat mengental merahnya, jadi saya agak panik. Jadi saya buru-buru langsung tuang si warna hitamnya dan mau langsung saya tuang ke cetakan. Sebenarnya ini tuh cara in the pot swirl ini tuh banyak dipakai ya dari soaper-soaper yang saya lihat di YouTube. Tapi saya pas ini karena saya panik, harusnya tuh di potnya itu agak dicampur lagi gitu, jadi agak di mix lagi. Tapi karena ini saya panik karena warna merahnya tiba-tiba cepat mengeras, jadi saya tuang aja. Di sini bisa kelihatan kalau warna hitamnya tuh agak buyar ya, karena memang ada perbedaan trace antara yang merah dan yang hitam. Jadi yang
hitamnya tuh dia buyar. Nah ini jadinya tuh seperti ini. Saya deg-degan banget nih ngelihat dalamnya, takutnya tuh udah kecampur merah sama hitamnya. Nah di sini kita bisa lihat kan, jadi warna hitamnya itu agak melebar ya. Jadi karena terlalu encer terus dituang lagi, jadi sebagian tuh ada yang kecampur sama yang warna merahnya gitu. Harusnya tidak seperti ini. Jadi ini tidak sesuai dengan perkiraan saya, tidak sesuai dengan keinginan saya ya. Tapi ya tetap bagus lah. Terutama warna merahnya saya suka banget. Jadi mungkin saya kedepannya akan bikin lagi In the Pot Swirl dengan warna merah hitam. Ini saya kasih ya dari Google contohnya, yang saya maksud hasilnya In the Pot Swirl itu seperti apa. Nah jadi begitu kira-kira gambaran In the Pot Swirl yang sukses. Tapi nanti saya pasti akan coba lagi. Teman-teman jangan lupa ya cek juga teknik-teknik swirl yang sebelumnya pernah saya posting di channel ini. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.